Ria Angelina, penyanyi Indonesia era 80-an. Maria Angelina, atau yang lebih dikenal dengan nama Ria Angelina, lahir pada tanggal 8 September tahun 1965 di Cimahi, Jawa Barat, merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang cukup terkenal pada era tahun 1980-an. Penyanyi dari label JK Records itu adalah blasteran Jerman dari ibunya, dan Jawa dari ayahnya, serta mempunyai karakter suara yang tipis dan manis. Mengawali karirnya sebagai foto model, Ria Angelina ternyata kurang menyukai kompetisi. Dia lebih tekun mendekatkan dirinya dengan masyarakat daerah, melalui panggung pertunjukan bernyanyinya daripada mengikuti kegiatan-kegiatan festival. Cewek penggemar olahraga tenis tersebut, akrab sekali dengan Dian Piscesa dan Heidi Diana. Dua rekan sesama penyanyi itu merupakan kawan terdekatnya. Ria selalu mempelajari keadaan penonton melalui acara jumpa fans sebelum naik pentas. Barangkali dengan demikian, setidak-tidaknya bisa memahami selera masyarakat, dan itu mungkin salah satu cara yang efisien untuk perusahaan label rekaman dalam usahanya merebut pasaran di tengah belantika promosi kaset pada saat itu. Dia menyatakan bahwa bernyanyi itu sebenarnya ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga, di samping menyalurkan hobinya. Karena pada saat itu, ayahnya telah pensiun dan memiliki 7 orang anak yang tentu saja masih membutuhkan banyak biaya. Ria sendiri merupakan anak yang keempat. Dia juga menyebutkan bahwa mencari nafkah melalui bernyanyi itu, sama saja belajar bermasyarakat. Kendati demikian, Ria masih belum bisa menentukan jalur yang pasti. Apakah akan menggantungkan jalan hidupnya dari bernyanyi atau meneruskan belajarnya di Fakultas Hukum? Yang jelas, ketidakpastian itu tidak menyebabkan keputusasaan dan apatisme. Menyanyi dan mempersiapkan diri memasuki universitas dirangkapnya sekaligus. Malahan masih mempunyai sisa waktu untuk les bahasa Inggris. Kiprahnya di dunia tarik suara mulai dirintis secara serius setelah menamatkan pelajaran di SMA IPA Bandung. Sebelumnya, dia hanya menyumbangkan vokalnya untuk mengisi acara-acara sekolah dan ulang tahun. Saat masih di SMP, dia sudah tidak lagi meminta biaya sekolah sama orang tuanya. Terkadang untuk kebutuhan primer pun, Ria tidak mau mengganggu. Dia sudah terbiasa berdikari, terutama kalau berhadapan dengan masalah ekonomi. Demikianlah latar belakang Ria di dalam mengawali perjalanan karirnya. Ria Angelina mulai masuk ke dapur rekaman melalui label JK Records pada awal era 1980-an. Album lagu pertamanya bertajuk Birunya Rinduku, hasil karya cipta Obi Mesah yang dirilis pada tahun 1984. Tidak disangka, ternyata album perdananya cukup mendapat sambutan dari kalangan penikmat pop melankolis tanah air saat itu, sehingga Ria semakin mantap melanjutkan karirnya di bidang tarik suara. Di tahun berikutnya, yakni tahun 1985, Ria kembali merilis album keduanya bertajuk Elegi Rinduku. Tidak kalah dengan saat debut pertamanya, album keduanya itu juga meledak di pasaran dan dinikmati para penikmat musik pop melankolis, serta menjadi lagu wajib kaula muda saat itu. Album kedua tersebut memuat lagu-lagu antara lain bertajuk Acuh-Acuh Tapi Butuh, Tabah Sampai Akhir, dan Pertama Untuk Terakhir. Hal itu seakan menjadi cerminan dari suara hati banyak pendengarnya dengan penuh kesetiaan, kesabaran, dan kerinduan yang dalam. Setelah merilis kedua album tersebut, kiprah Ria Angelina terus berlanjut pada album-album berikutnya, diantaranya adalah Tak Ingin Yang Lain, tahun 1986, Mengapa Begitu Cepat Kau Dilahirkan, tahun 1987, Bilang Kau Sendiri, tahun 1988, Kalau Cinta Mau Bilang Apa, tahun 1990, Kata Hati, tahun 1993, dan Kau Begitu Berarti, tahun 2003. Selain merilis album pribadi dan kompilasi, Ria juga menjadi vokalis tamu di album milik Dedi Dores, Richie Ricardo, Yoyo Pondaah, Obi Mesak, Rahmat Kartolo, serta menciptakan lagu berjudul Senandung Untukmu yang dinyanyikan oleh Cintami Atmanagara dalam album Ku Jatuh Hati. Tidak hanya terjebak pada genre pop melankolis saja, Ria mencoba menembus batas dengan merilis album Dendang Melayu 91. Disinilah sisi lain dari dirinya muncul. Dia membawakan lagu-lagu Melayu klasik dengan gaya yang tetap sederhana namun tetap menyentuh. Dari album itu lahir lagu fenomenal Surga di Telapak Kaki Ibu, yang hingga kini masih diputar di berbagai momen Hari Ibu atau peringatan bernuansa religi. Namun setelah rentetan kesuksesan itu,
Ria memilih untuk undur diri sejenak dari panggung hiburan. Fokus pada keluarga dan kehidupan pribadi menjadi prioritas utamanya. Dia sempat merilis album bertajuk Begitu Berarti pada tahun 2003, sebelum akhirnya benar-benar menghilang dari sorotan publik. Waktu terus berjalan dan berlalu, tapi kerinduan fans tidak pernah surut. Di era serba digital ini, lagu-lagu Ria kembali ramai diputar di YouTube dan Spotify, membuat banyak orang berharap dia kembali bernyanyi. Dan harapan itu pun terwujud. Pada tahun 2021, setelah lebih dari 18 tahun vakum, Ria Angelina hadir kembali lewat album bertajuk Berlalunya Sebuah Hati. Album ini berisi 9 lagu baru yang tetap membawa nuansa khas Ria, melankolis, jujur, dan dekat di hati. Bagi banyak penggemar, ini adalah momen nostalgia yang mengharukan. Ria Angelina adalah bukti bahwa suara hati tak pernah lekang oleh waktu. Dia bukan hanya penyanyi, tapi penjaga memori tentang cinta yang sederhana, rindu yang mendalam, dan kasih sayang seorang ibu. Dia hadir tanpa sensasi, namun tetap membekas dalam ingatan banyak orang. Demikianlah sekilas mengenai profil dan biodata Ria Angelina, salah satu penyanyi yang cukup populer di era tahun 1980-an. Terima kasih.